disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan juga disebutkan oleh beberapa ulama-ulama yang menerangkan bahwa orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang jujur ada 3 prinsip dalam kehidupan mereka. Pertama, prinsip berawal dari aqwal, ucapan. Yang kedua, prinsip dari af'al, perbuatan. Dan yang ketiga adalah ahwal. Ahwal itu menyangkut masalah mental, ya, mental. Jadi aqwal, af'al, ahwal. Ini orang jujur nih. Dan ketika dia berkata selalu benar. Lalu perbuatannya juga benar. Bahkan mentalnya juga benar. Nah, dikatakan ahwal tadi, orang yang jujur, dia takut kepada Allah. Orang lain tidak pernah tahu tentang apa yang dia lakukan, tapi Allah Maha tahu. Itu yang dikatakan ahwal. Jadi sifat dari orang beriman tadi secara ahwal, ya, mentalnya dia punya disebutnya beban beban ruhani kepada Allah gitu. Ada kecerdasan ruhaninya kepada Allah gitu, ya, kecerdasan ruhani terhadap Allah, sehingga dia nggak pernah mau melakukan sesuatu yang menyimpang dari aturan. Nah, itu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang 3 prinsip kejujuran pada orang-orang yang beriman. Nah, sebaliknya orang yang dusta pun sama, ya, orang yang dusta pun sama. Ketika dia melakukan satu kedustaan, maka juga ada 3 prinsip itu bagi mereka. Pertama, aqwal, perkataannya selalu dusta. Af'al, perbuatannya juga dusta. Kemudian ahwal, mentalnya juga dusta. Yang dikatakan mental dusta itu bagaimana? Mereka tidak pernah takut kepada Allah. Bahkan mereka tidak punya tidak ada beban sedikit pun tentang ruhani dia dengan Allah gitu. Jadi kalau perkara bohong udah mainan dia gitu. Perkara bohong. Jadi nggak ada mentalnya di situ, mental yang kuat gitu, yang dipantau oleh Allah tuh nggak ada. Orang-orang dusta itu udah biasa. Terlebih apa? Kedustaan yang mereka lakukan. Nah, ini yang parah lagi, Pak. Kedustaan yang mereka lakukan itu demi mempertahankan keduniaan, demi mempertahankan kedudukan, demi mempertahankan jabatan, demi mempertahankan kehormatan keduniaan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itu lebih parah lagi, saudara. Karena kalau orang sudah biasa berdusta individual, maka secara umum, ya, internal dia sudah terbiasa berdusta, maka eksternal juga akan terbiasa dia berdusta, menyampaikan pesan-pesan yang tidak sesuai dengan faktanya, yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Makanya sampai didefinisikan dalam kaidah, kalau kita bertanya mahwal kadzib, apa itu dusta? Maka al-kadzib, dusta itu adalah al-qaul awil akhbar anil asya'i ala khalafi ma hiya alih. Jadi dusta itu menurut kaidah adalah al-qaul, satu bentuk perkataan, awil akhbar atau informasi, ya, bentuk perkataan atau informasi, pesan-pesan yang disampaikan fil asya, tentang suatu perkara, ala khalafi ma hiya alih, yang berbeda dengan yang ada, berbeda dengan fakta, berbeda dengan sesuatu yang ada dalam perkara itu. Itu namanya dusta. Jadi siapa saja yang berbohong, ya, dia menyampaikan satu pesan, informasi atau berita yang tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya orang-orang yang dusta. Nah, kalau orang jujur enggak, dia apa adanya. Dia apa adanya. Makanya dengan kejujuran itu membawa keberkahan. Maka disebutkan juga oleh beliau bahwa tadi, bahwa orang-orang yang dusta itu identik dengan munafik gitu. Makanya salah satu tanda munafik itu apa? Apabila berbicara selalu berdusta. Ayatul munafiqina salasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat.
wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari. Makanya disebutkan juga oleh beberapa mufassir hadis tentang hal ini, bahwa orang munafik itu diliputi dengan 3 kedustaan dalam hal ini. Dalam tanda orang munafik itu diliputi 3 kedustaan. Apa itu? Pertama, dusta dalam perkataan. Kedua, dusta dalam amanah. Dalam mengemban amanah dia berdusta, ya. Jadi pemimpin yang berdusta. Ini munafik, Pak. Ya. Yang ketiga, dusta dalam hal janji. 3. Makanya semuanya dusta dia. Dusta, berbicara dusta, mengemban amanah dusta, kemudian berjanji juga berdusta. Jadi 3 kedustaan pada orang-orang munafik gitu. Jadi kalau dia melaporkan sesuatu, pasti ada kedustaan di situ. Pasti ada kebohongan. Itu orang munafik. Jadi tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, di dalam Al-Quran, hukuman bagi orang-orang yang demikian itu, ya, disebutkan bahwa neraka jahanam bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kedustaan dan juga termasuk di dalamnya kebohongan-kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surah An-Nisa disebutkan, An-Nisa ayat 50, ya. Disebutkan oleh Allah di dalam Quran itu, dinyatakan bahwa unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Unzur, perhatikanlah bagaimana mereka telah mengadakan kedustaan terhadap Allah, dan cukuplah, ya, perbuatan dusta mereka itu adalah sebuah dosa yang nyata. Jadi itsman mubina, kedustaan itu merupakan dosa yang nyata. Dan ancamannya itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Di dalam keterangan surah yang lain, surah Al-Ankabut ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswa lil kafirin." Al-Ankabut itu ayat 68. Wa man adzlamu, dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, wa kadzdzaba bil haqq, dan dia juga dusta terhadap kebenaran, lamma ja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepadanya, alaisa fi jahannama maswa lil kafirin, bukankah neraka jahanam sebagai tempat orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang tadi dia tidak mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya dengan Allah. Makanya sampai juga disebutkan di dalam ayat yang lain, surah yang lain, bahwa yang mengadakan kedustaan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Kalau orang beriman, dia pasti beriman pada ayat Allah. Kalau orang-orang pendusta itu enggak beriman dengan ayat Allah. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Innama yaftaril kadhiba, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan itu hanyalah orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang dusta, saudara. Makanya kalau kita mau melakukan satu kebenaran, ya tunjukkan ada kesadaran diri kita kepada Allah, bahwasanya Allah selalu perhatikan kita, dan Allah selalu melihat kita. Allah selalu melihat kita. Makanya sekarang ini banyak, ya, yang terjadi, ingin menyampaikan, ingin mencari pembenaran, tetapi memutarbalikkan fakta gitu, bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkannya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Nah, itu akan jadi masalah berat, saudara. Ya, makanya kalau orang-orang yang banyak berdusta itu akan terlihat dari sikapnya, ya, kemudian dari perbuatannya, semuanya akan terlihat orang-orang dusta itu. Dan biasanya kedustaan itu, kata Nabi, akan menjadi hukuman bagi dia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia hidupnya nggak pernah tenang. Orang dusta hidupnya nggak tenang, saudara. Orang yang banyak bohong tuh hidupnya nggak pernah tenang. Bahkan dia tuh selalu dihantui dengan rasa takut dan seterusnya, gitu. Orang-orang dusta.
Kalau orang-orang yang benar, ya orang-orang yang benar tadi justru hidupnya selalu berani. Orang yang benar, orang yang jujur itu hidupnya selalu berani, bahkan nggak pernah panik. Orang-orang yang jujur tak pernah panik, saudara, nggak pernah panik. Tapi orang dusta banyak paniknya, kadang matanya, kadang tubuhnya banyak paniknya. Tapi kalau orang jujur nggak pernah panik, dia selalu tegar menghadapi. Jujur namanya juga. Orang jujur begitu, Pak. Jadi harus dia tegar, nggak ada takut sedikit pun, nggak ada orang-orang jujur. Apalagi ketika kejujuran itu dizolimi gitu, dikotori. Nah, dia nggak pernah takut. Dia hanya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Nah, maka itu ini pelajaran buat kita, saudara. Ya, pelajaran buat kita, jangan sampai terjadi pada diri kita sifat-sifat kedustaan tadi.